Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Arafat Jaya Putra. Saya berasal dari Fakultas Vokasi Program Studi Otomasi Sistem Instrumentasi. Pada kesempatan saya kali ini, saya akan menjelaskan artikel ilmiah saya yang berjudul Kekerasan Berbasis Gender Online yang semakin merajalela di kalangan masyarakat. Kekerasan berbasis gender online merupakan suatu tindakan seseorang yang terfasilitasi oleh kecanggihan teknologi yang penyebabnya ialah perbedaan dalam seks, gender merupakan konstruksi dalam sosial yang pada akhirnya dapat memunculkan kekerasan fisik, seksual, psikis, bahkan hingga merambah ke ekonomi. Yang dialami korban tidak hanya kekerasan atau penghinaan fisik saja, namun perempuan juga mengalami berbagai macam kekerasan melalui media sosial, seperti komentar-komentar yang melecehkan atau yang bersifat menghina, penyebarluasan konten yang berisi hal-hal berbau seksual, baik foto maupun berupa video, maupun kekerasan verbal yang dilakukan di media sosial. Hingga berdasarkan pada survei yang dilakukan kepada pekerja yang melakukan pekerjaannya di rumah yang dipublikasikan dalam media cnnindonesia.com menunjukkan bahwa dari 315 pekerja terdapat 86 pekerja yang mengalami kekerasan berbasis genre online. Di sini saya akan memberikan contoh kekerasan berbasis gender online. Saya memiliki contoh dari tangkapan layar yang didapatkan dari sahabat saya, Saifani Kartika Aji, pada 11 Januari 2022, yang di sana menunjukkan bahwa akun TikTok dari ini dan akun Instagram dari Junior Roberts mendapatkan komentar yang bersumber dari netizen pada tanggal 2 Desember tahun 2021. Komentar netizen tersebut untungnya tidak direspon oleh pemilik akunnya sendiri, yang komentarnya berisi bibirnya kenapa gitu dah, kemudian selingkuh sama sahabatnya, cek. Berdasarkan dari komentar yang didapat, komentar tersebut termasuk ke dalam kekerasan berbasis gender online yang berupa ujaran kebencian dengan gender tertentu sebagai targetnya. Dalam hal tersebut, ujaran kebencian merupakan suatu komunikasi yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok yang berupa hinaan, hasutan, hingga provokasi yang dapat mengarah kepada berbagai aspek lainnya seperti ras, etnis, budaya, agama, cacat, kewarganegaraan, gender, dan sebagainya. Di dalam contoh yang saya lampirkan juga terdapat contoh komentar-komentar yang menggambarkan bentuk pelecehan online yang perempuan sebagai objek seksualnya. Hal tersebut cocok dengan pernyataan dari Komnas Perempuan, yakni pelecehan seksual merupakan suatu tindakan yang dilakukan baik secara fisik maupun non-fisik, seperti main mata, memperlihatkan sesuatu yang berbau seksual, memberikan komentar yang berbau pornografi, merasa martabatnya direndahkan oleh si pelaku, hingga dapat mengarah ke kesehatan dan keselamatan. Dari contoh-contoh yang saya lampirkan, macam-macam bentuk kekerasan berbasis gender online yang dilakukan di media sosial, tidak hanya online grooming, ancaman penyebaran video atau foto pribadi, dan pelecehan online, tetapi masih banyak lagi contoh dari kekerasan tersebut, yaitu seperti memperdaya, meretas, pencemaran nama baik, dan masih banyak lagi. Dapat kita maklumi, dengan adanya media sosial kita dapat mengirim pesan, memberikan komentar, berpendapat dengan bebas tanpa khawatir orang
tanpa khawatir orang lain itu dapat mengetahui siapa yang mengomentari dia karena kita menggunakan akun anonim. Namun alangkah baiknya kita bisa memanfaatkan media sosial dan kecanggihan teknologi dengan baik dan benar, bukan untuk digunakan hal-hal yang bersifat negatif, yang tentunya dapat mempengaruhi kondisi fisik dan psikis seseorang yang dihina tadi. Media sosial merupakan ruang bagi seseorang untuk menjalin interaksi dengan orang lain. Mereka membuat akun pribadi dengan tujuan agar dapat membangun jaringan pertemanan yang lebih luas dengan cara mempresentasikan siapa dirinya dan memperlihatkan jati diri dia yang sebenarnya. Namun hal tersebut berbeda dengan akun anonim. Akun anonim merupakan akun yang dibuat dengan beberapa tujuan demi kepentingannya sendiri. Fungsi dari akun anonim sendiri itu ialah kita dapat berkomentar ke sosial media orang lain, namun orang tersebut tidak dapat mengenali kita. Memang setiap orang umumnya mempunyai hak masing-masing untuk memperoleh rasa aman dan nyaman ketika menggunakan sosial media atau bersosial di kehidupan nyatanya. Namun dengan maraknya kekerasan berbasis gender online yang merajalela membuat mereka sudah merasa tidak aman lagi dalam menggunakan sosial media. Oleh karena itu, kita membutuhkan payung hukum agar wanita dapat perlindungan dari hukum tersebut, yaitu dengan dibentuknya RUU PKS, yaitu kepanjangannya ialah Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, yang diharapkan dapat segera disahkan oleh pemerintah. Agar dapat mencegah serta meminimalisir terjadinya kekerasan berbasis gender online, pemerintah diharapkan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara berkala mengenai kekerasan tersebut dan cara untuk menghindarinya. Di samping itu, kita sendiri juga harus menghindari kekerasan tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Kita harus selektif dalam berteman, dengan siapa kita berteman, kemudian tidak merespon komentar yang bersifat negatif, serta melaporkan kejadian kekerasan berbasis gender online kepada pihak yang berwajib. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.